Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, solih-solihah. Alhamdulillah di minggu ini Ustazah masih bisa menyampaikan pembelajaran Akidah Islam kelas 1 di semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Baik, solih-solihah yang dirahmati Allah. Di minggu ini kita akan masuk pembelajaran Akidah Islam, yaitu pembelajaran yang kedua dengan judul Allah sebagai Tuhan manusia. Nah, baik solih-solihah, di bab kedua ini nanti yang akan kita pelajari adalah yang pertama, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim, contoh-contoh penyembahan pada selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu di materi yang kedua nanti akan mempelajari yaitu tentang dalil Al-Qur'an An-Nas ayat 1 sampai 3. Nah, yang akan kita dalami yaitu bagaimana memahami isi dalil, lalu menghafal dalil beserta artinya. Baik, solih-solihah. Di yang pertama, di minggu ini kita akan mempelajari yaitu Allah Tuhan yang Maha Esa. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita awali dengan membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah aku tambahan ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Amin. Baik, solih-solihah, semoga dengan membaca basmalah dan doa, kita semua dipermudah dalam menerima ilmu yang insya Allah bermanfaat. Oke, sekarang kita fokus untuk mendengarkan penjelasan dari Ustazah. Nah, di minggu ini Ustazah akan menyampaikan materi akidah Islam yaitu Allah Tuhan yang Maha Esa. Nah, sekarang mari kita perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini ada gambar patung, ada gambar hewan yaitu sapi, ada gambar api, ada bintang, ada lafal Allah, ada pohon. Nah, Ustazah mau tanya, manakah yang pantas untuk disembah oleh kita sebagai manusia? Apakah patung, atau hewan, atau api, atau bintang, atau pohon, atau Allah? Siapa yang bisa menjawab? Oke, yang pantas kita sembah sebagai manusia, sebagai hamba Allah, dan sebagai umat Islam adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, khair. Nah, menurut kamu, pantaskah manusia menyembah patung? Nah, di sini kita lihat pada zaman dahulu sebelum Islam datang, manusia itu menyembah berhala atau patung-patung. Contoh gambarnya seperti ini. Nah, mereka itu tidak menyembah Allah, tapi menyembah patung-patung berhala seperti Lata, Uzza. Nah, itu nama-nama berhala pada zaman dahulu. Lalu, pantaskah manusia menyembah binatang? Nah, pada zaman dahulu juga manusia itu menyembah binatang. Nah, ini binatang sapi yang disembah oleh orang-orang kafir, betul. Nah, apakah pantas manusia menyembah api? Dahulu juga banyak orang-orang yang menyembah api. Nah, jadi siapa yang pantas kita sembah sebagai manusia dan sebagai hamba Allah?
Yang patut kita sembah hanyalah Tuhan atau Allah yang Maha Esa. Oke, betul. Khair, solih-solihah. Itu ya tadi. Jadi, sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah, yang patut kita sembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kita menyembah selain Allah. Tadi contohnya menyembah api, menyembah patung hewan, atau menyembah berhala, menyembah pohon. Tidak boleh kita lakukan, ya. Karena jika orang-orang atau hamba Allah atau manusia menyembah selain Allah, maka orang tersebut disebut dengan syirik. Disebut apa? Disebut syirik. Nah, manusia yang menyembah selain Allah disebut musyrik. Jadi, penyembah selain pada Allah disebut syirik perbuatannya. Nah, orang yang melakukan menyembah selain pada Allah disebut musyrik. Nah, nanti di akhirat orang musyrik tidak akan masuk surga. Mereka akan Allah masukkan ke dalam neraka. Nauzubillahi min zalik. Jadi, cara manusia menyembah Allah yaitu dengan cara beribadah. Dengan cara apa? Beribadah. Nah, jadi kalau kita melakukan ibadah, maka itu adalah bukti ketaatan dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa contoh ibadah itu? Oke, contoh ibadah. Nah, contoh ibadah itu seperti sholat, puasa, zakat, naik haji, sedekah, dan juga menuntut ilmu. Nah, jadi anak-anakku solih-solihah, sekarang kalian semua kan sedang menuntut ilmu. Walaupun kita belajar dengan cara jarak jauh, tidak bertemu langsung dengan ustazah, tapi niat kalian itu, jika niat kalian menuntut ilmu karena Allah, maka itu menjadi bukti bahwa kalian telah taat dan tunduk kepada Allah, yaitu dengan cara beribadah menuntut ilmu. Semoga ilmu kita bisa bermanfaat ya. Amin ya robbal alamin. Nah, jadi soleh-solihah, manusia itu harus melakukan semua ibadah tersebut sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ketika kalian melakukan puasa, sholat, zakat, naik haji, bersedekah, berinfak, dan juga menuntut ilmu, itu harus ikhlas dan ridho karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahimtum solih-solihah? Ya, insya Allah ya, kalian akan memahami apa yang Ustazah sampaikan. Jangan lupa, nanti kalau sudah waktunya mengisi soal di minggu-minggu berikutnya atau di akhir bulan, jangan lupa menyimak kembali video yang Ustazah sampaikan. Baik, solih-solihah, sekarang Ustazah akan bercerita tentang kisah teladan, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, sang penghancur berhala. Nah, simak baik-baik ya ceritanya. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Esa. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam patut kita teladani. Nabi Ibrahim alaihissalam bergelar sebagai bapak para nabi. Anak dan keturunannya telah dipilih Allah untuk meneruskan peran kenabian. Hampir dalam setiap fase hidupnya, beliau mengalami beragam kisah, yang dari sana dapat diambil banyak sekali pelajaran. Kisah-kisah dalam kehidupan Nabi Ibrahim yang tertulis dalam Al-Quran mengandung makna yang mendalam, menyiratkan pesan-pesan tentang kasih karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya.
serta tentang hubungan dan keyakinan seorang hamba kepada Sang Pencipta. Nah, kali ini Ustazah akan menyajikan salah satu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang memiliki keteguhan hati, keyakinan kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun ajarannya ditentang dan dicerca oleh kaumnya. Pada masa itu, bangsa Babilonia menyembah berhala dan bintang-bintang. Ayah Nabi Ibrahim alaihissalam bernama Azar adalah seorang pembuat patung berhala. Nah, ini ilustrasinya ya. Ayah Ibrahim sedang memahat sebuah patung. Meskipun ia tinggal di lingkungan bangsa penyembah berhala, tapi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kecerdasan, keberanian, dan hidayahnya kepada Ibrahim. Ia sebagai utusan Allah telah diberikan petunjuk bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang mengatur alam semesta. Ibrahim dengan kecerdasannya terus berupaya menasihati kesesatan sang ayah dan kaumnya. Ibrahim yang cerdas berhasil membuat masyarakat tercengang. Dalam beberapa surat di Al-Quran diceritakan bahwa Ibrahim berkata kepada ayahnya Azhar, "Wahai bapakku, mengapa engkau menyembah berhala? Menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikit pun." Quran Surah Maryam ayat 41 sampai 42. Ibrahim alaihi salam pun menasihati kaumnya. Hal ini tercantum dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya yang berturut-turut menceritakan dialog mereka. Berikut dialognya. Patung-patung apakah ini yang tekun menyembahnya? Patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya? Tanya Ibrahim. Mereka lalu menjawab, kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya. Kemudian di ayat 54, Nabi Ibrahim berkata demikian. Sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata. Akan tetapi kaumnya tidak menggubris Ibrahim. Justru beliau dianggap seseorang yang menentang sembahan nenek moyang kaumnya. Dari kejadian itu, Nabi Ibrahim lalu menjelaskan tentang adanya Allah, pencipta alam semesta dan seisinya. Hal ini tercantum dalam surah Al-Anbiya ayat 56 sampai 57. Sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan pemilik langit dan bumi. Dialah yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang-orang yang dapat bersaksi atas itu. Dan demi Allah, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya. Quran Surat Al-Anbiya. Dari kejadian itu, Ibrahim lalu menjelaskan tentang Allah pencipta alam seisinya. Sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan pemilik langit dan bumi. Dialah yang telah menciptakannya. Dan aku termasuk orang yang dapat bersaksi atas itu. Dan demi Allah, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya. Nah, tidak sampai di situ saja. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menyerah untuk menyadarkan kaumnya. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala tersebut. Karena kaumnya sudah tidak mau mendengar lagi. Hingga suatu ketika Ibrahim alaihissalam diam-diam menghancurkan semua patung di tempat ibadah orang-orang kafir atau orang-orang musyrik. Ia menyisakan satu patung terbesar dan menyelipkan kapak di sisi patung tersebut. Nah, gambarnya seperti ini.
seolah patung tersebutlah yang menghancurkan semua patung-patung lain. Akhirnya, tuduhan pun langsung mengarah kepada Ibrahim, sebab ialah yang selama ini menentang penyembahan berhala. Ibrahim alaihissalam pun disidang dan ditanya tentang siapa yang menghancurkan berhala-berhala tersebut. Namun, Nabi Ibrahim alaihissalam justru balik bertanya kepada kaumnya, "Mengapa tidak kalian tanyakan pada patung yang besar itu?" Seketika kaumnya terdiam. Mereka tahu pasti bahwa patung-patung sembahan mereka tersebut tak mungkin bisa bicara. Lalu salah seorang dari mereka berkata, "Wahai Ibrahim, berhala-berhala itu tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak mungkin ia menghancurkan berhala-berhala lain sedangkan ia pun tak bisa bergerak." Jawaban itu menjadi serangan bagi kesesatan mereka sendiri. Ibrahim pun membalikkan perkataan mereka. "Lalu, mengapa kau menyembah patung yang tidak bisa berbuat apa-apa?" kata Ibrahim. Di satu sisi, mereka membenarkan perkataan Ibrahim. Namun, nafsu untuk mengingkari seruan Ibrahim lebih besar. Akhirnya, mereka tetap membantah, tidak mau beriman kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam yakin akan pertolongan Allah. Nah, mendengar itu, kaumnya sangat marah. Mendengar perkataan Ibrahim yang tadi, yang berkata bahwa Tuhannya tidak bisa berbuat apa-apa, kaumnya sangat marah. Mereka tidak mau berdebat karena tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan Ibrahim. Mereka lalu mendirikan bangunan untuk membakar Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api yang berkobar. Nabi Ibrahim alaihissalam tak gentar dengan siksaan dan cercaan kaumnya. Beliau pasrah diikat dan akan dibakar dalam api besar yang sengaja dibuat oleh kaumnya. Beliau tetap teguh dan beriman dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Nabi Ibrahim diikat dan dibakar oleh kaumnya, Nabi Ibrahim tetap yakin kepada Allah. Lalu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Yang artinya, cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Doa Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Ibrahim serta atas kekuasaan Allah, Nabi Ibrahim selamat dari api tersebut. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 69 yang artinya, "Hai api, menjadi dinginlah dan jadilah keselamatan bagi Ibrahim." Nah, melihat Ibrahim tak terbakar oleh api, sebagian mereka pun mulai sadar akan kebenaran ajarannya atau kebenaran ajaran yang dijalankan oleh Nabi Ibrahim, bahwa Tuhan itu Esa atau satu. Siapa Tuhannya? Yaitu Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta. Bukan berhala dan bintang-bintang yang selama ini disembah oleh orang-orang kafir. Keyakinan pada Allah inilah yang disebut dengan tauhid. Nah, itu ya. Jadi, tadi Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim ketika akan dibakar oleh api oleh para kaumnya. Nabi Ibrahim walaupun dalam keadaan bahaya, dalam keadaan dia sudah mau dibakar, tapi Nabi Ibrahim tetap yakin atas pertolongan Allah. Nabi Ibrahim berdoa, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Khair, solih-solihah. Nah, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini? Nah, doa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar api bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari, karena doa tersebut
menjadi sebuah pernyataan kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya di titik terendah dalam kehidupan atau kita sedang merasakan kesulitan ataupun dalam bahaya, akhirnya hanya kepada Allah lah manusia menyerahkan segala hidupnya. Seperti yang dilafalkan oleh Nabi Ibrahim, hasbunallahu wa ni'mal wakil, yang artinya cukuplah Allah Azza wa Jalla bagi kami dan Dia sebaik-baik penolong. Nah, sebagaimana tertulis juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, tadi cukuplah Azza wa Jalla bagi kami dan Dialah sebaik-baik menolong, itu adalah hadis yang ditulis oleh Imam Bukhari. Nah, dapat kita pahami dari dalil ini bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam begitu yakin dengan kebesaran, pertolongan, dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga tak gentar menyampaikan kebenaran terbesar dalam ajaran Islam, yaitu tauhid atau kepercayaan dan keyakinan akan adanya Tuhan atau Allah yang Maha Esa, atau Allah hanya satu, ialah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta pelajaran yang bisa kita ambil yaitu betapa Ibrahim alaihissalam berusaha menyampaikan kebenaran dengan hati-hati kepada orang tuanya sendiri. Karena kan orang tuanya Nabi Ibrahim itu dia sebagai yang memahat patung berhala, tapi Nabi Ibrahim tetap menyampaikan ajaran Allah kepada orang tuanya dengan cara baik, dengan cara sopan dan berhati-hati agar tidak menyakiti orang tuanya. Nah, ia menjalankan segala perintah Allah dengan sangat sabar, meskipun ia tahu perintahnya itu sangat berat. Nah, berat menegur ayahnya sendiri dan kaumnya yang begitu kuat memiliki kepercayaan leluhur, tapi Nabi Ibrahim sangat sabar, tetap memberikan nasihat kepada kaumnya untuk menyembah Allah, sabar memberikan ajaran Islam atau ajaran percaya kepada Allah kepada ayahnya sendiri. Nah, itu pelajaran yang dapat kita ambil. Jadi, dari kisah ini kita bisa menggarisbawahi bahwa kita harus tetap teguh pendirian, harus sabar dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah keteguhan iman, kesabaran hati, keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dapat menjadi teladan bagi kita semua, supaya kita tetap bersabar dalam berbuat baik, beribadah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khair, solih-solihah, itu yang bisa dapat Ustazah sampaikan. Mohon maaf bila banyak perkataan Ustazah yang salah. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa dipahami dan juga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Sekali lagi, Ustazah ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang masih semangat belajar secara online. Jangan lupa bersabar, berdoa kepada Allah supaya kita bisa berkumpul dan bertemu di sekolah secepatnya. Amin ya robbal alamin. Syukran kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.